Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah. Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, huwallah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Rajawali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait logika yang kami maksud adalah logika rasional dan logika spiritual. Logika rasional yang dimaksud adalah alur berpikir yang tidak kontradiktif, yang mampu dijangkau dengan akal. Itu saja. Jadi sebuah pernyataan yang tidak kontradiktif, yang bisa dijangkau dengan akal. Sedangkan logika spiritual itu sebuah pernyataan yang tidak kontradiktif, tapi dari aspek spirit itu kebenarannya mutlak. Contoh sederhananya seperti ini. Jarak dari Bandung ke Jakarta seumpama 200 km. Jarak tempuh Jakarta-Bandung 200 km. Kecepatan kendaraan 100 km per jam, maka waktu tempuh Bandung-Jakarta adalah 2 jam. Itu logika rasional. Kemudian begini, saudaraku meminjamkan uang kepada teman atau saudara yang lain. Dalam beberapa waktu kemudian dibayar senilai dengan peminjamannya. Itu rasional. Kemudian kita masuk ke logika yang spiritual. Logika spiritual ini tidak bisa dibuktikan dengan rasionalitas. Logika spiritual hanya bisa dibuktikan kebenarannya dengan cara spiritual. Kebenaran logika spiritual itu mutlak, tidak bisa dibantah. Seperti halnya bola. Bola itu dipandang dari sudut manapun tetap bulat. Bola itu bulat. Tapi walaupun tidak semua yang bulat itu bola, tapi fakta realnya bola itu bulat. Jadi kebenaran dari aspek spirit itu mutlak. Logika spiritual itu seperti ini. Seumpama saudaraku memiliki perilaku yang baik di lingkungan, sering membantu tetangga atau saudara yang lain, aktif di lingkungan, berperilaku baik, kemudian ikhlas dan sebagainya. Pada suatu saat saudaraku pergi ke suatu tempat dan mendapat kesulitan. Dan entah bagaimana dengan cara apa, tiba-tiba di tempat tersebut atau di lingkungan tersebut, seumpama mobil mogok lah. Situasi itu ternyata banyak yang peduli. Banyak dari orang-orang di lingkungan tersebut mempedulikan. Padahal bukan saudara, bukan teman, bahkan tidak mengenal. Nah, di sini logika spiritual yang berjalan. Satu sisi kebaikan yang saudara lakukan adalah di lingkungan tempat tinggal, tapi sisi lain balasan kebaikan itu datangnya dari tempat yang tidak diduga. Ini logika spiritual. Kalau dijangkau dengan akal tidak akan masuk, tapi dijangkau dengan aspek spiritual itu masuk. Itu yang sederhana, yang logisnya yang sederhananya, contoh sederhana seperti itu. Ada logika spiritual yang lebih tinggi lagi, seperti ini, membalik langit. Dalam video saya sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membalik posisi langit dari yang tadinya 1 2 3 4 5 6 7 Sidratul Muntaha, Mustawa, kemudian Ars. Itu kemudian Allah balik menjadi Ars, Sidratul Mustawa, Sidratul Muntaha, 7 6 5 4 3 2 1. Dalam logika rasional itu tidak menjangkau, tetapi dalam logika spirit menjangkau. Menjangkaunya bagaimana? Langit itu hak Allah, mau dibolak-balik, mau diapain terserah Allah. Selesai. Nah, keterbatasan saat ini banyak orang yang memang tidak melakukan jangkauan logika spiritual. Kenapa demikian? Karena seringkali spiritual itu disejajarkan atau bahkan disamakan dengan mistik. Padahal ruangnya berbeda.
Kalau spiritual itu tujuannya kepada Allah, kalau mistik itu dunia mainnya di dunia yang sifatnya apa ya, klinik lah kalau bahasa gampangnya, atau di dimensinya dimensi jin. Jadi bedakan dulu mana dunia mistik, mana dunia spirit. Logika yang saya maksud adalah logika spiritual. Nah, logika spiritual ini sangat penting ketika kita akan melakukan berbagai aktivitas. Kenapa demikian? Karena dengan memiliki logika spiritual, maka aktivitas kita akan bisa terkontrol, akan bisa dievaluasi, akan bisa ditindaklanjuti secara spiritual. Seumpama Anda punya rencana bisnis, ada bisnis lah, ada niatan untuk bisnis. Dalam alur logika rasional, yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan ide, kemudian membuat perencanaan dan eksekusi atau aplikasi atau pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut. Namun di dalam logika spiritual, yang pertama dibuat itu adalah opini atau ide yang dikaitkan langsung kepada Allah. Jadi sebelum membuat perencanaan, opini atau ide atau gagasan tersebut dinaikkan dulu ke langit. Tujuannya apa? Tujuannya agar ide ini menjadi clear, di ACC atau tidak di ACC. Kalau ide ini di ACC, berarti ide ini akan dikawal. Nah, ketika ide ini sudah di ACC, sudah dikawal, maka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut pasti akan berjalan dengan lancar. Dan jika pun terdapat permasalahan, maka nanti akan balik lagi ke opini lagi atau ke ide lagi. Jadi struktur yang transendennya kalau dalam logika spiritual itu selalu digantungkan, dikaitkan kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sekarang banyak ditinggalkan. Jadi ada ego yang sangat kuat dalam diri manusia dengan karakteristik informasi yang sangat banyak, ilmu pengetahuan yang kian mudah didapat, kemampuan berpikir, debat dan sebagainya. Ego yang tinggi ini seringkali menafikan atau menegasikan eksistensi ketuhanan. Padahal tidak mungkin kita ini bisa lepas. Tidak mungkin kita ini bisa lepas. Kalau dicuekin bisa jadi. Nah, jika kita menggunakan rasionalitas murni atau logika rasional dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, maka ketika terjadi permasalahan, nanti balik ke rasional lagi, itu biasanya mentok. Karena apa? Karena banyak hal yang tidak bisa dijangkau dengan logika rasional. Banyak hal yang harus dijangkau dengan logika spiritual. Jika dari awal logika spiritualnya tidak digantungkan atau tidak dicantolkan kepada Allah, maka pada saat mentok dalam perencanaan maupun dalam aplikasinya, itu tidak bisa naik lagi. Jadi ini yang menjadi penyebab di banyak orang atau di kita semualah ketika kita membuat sebuah perencanaan tetapi menegasikan eksistensi Allah. Ini banyak sekali terjadi, terutama di kalangan-kalangan atau di ruang-ruang intelektual. Di ruang intelektual sudah menjadi sebuah kesepakatan umum bahwasanya intelektualitas itu memiliki kebenaran yang sangat dekat atau kebenaran yang bahkan kebenaran mutlak. Padahal sesungguhnya intelektual itu kebenarannya relatif. Nah, maka oleh karena itu, ketika ternyata kebenaran atau logika rasional tidak bisa menjangkau logika spirit, tetapi sebaliknya logika spirit bisa menjangkau atau bisa melingkupi logika rasional, hendaklah kita menggunakan dua logika itu dalam kehidupan kita. Ada saatnya kita menggunakan logika rasional dan ada saatnya kita menggunakan logika spiritual. Jadi
Dua hal itu harus beriringan, harus harmonis, harus terintegrasi. Jika salah satu ditinggalkan juga tidak bisa. Semisal begini, kita menggunakan logika spiritual murni atau logika spiritual. Kita meminjamkan uang, udah lupakan, tidak bisa juga. Harus menggunakan logika rasional. Uang yang kita pinjamkan harus kita ingatkan untuk dikembalikan. Itu logika rasional, karena uang hak kita. Ketika kita ada permasalahan kecolongan atau pencurian dan sebagainya, maka logika rasional kita adalah melapor kepada polisi. Jangan, wah ada pencuri ya sudah kita lapor kepada Allah. Tidak bisa. Harus diiringi dengan logika rasional, lapor polisi. Nah, itu jadi logika rasional dan logika spiritual ini harus seiring sejalan. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikedepankan, atau mana yang harus dibelakangkan. Ini harus terintegrasi, harus harmonis, supaya kita dalam menjalani hidup bisa lebih mudah. Tidak nabrak sono, tidak nabrak sini. Kalau yang dipakai, kalau harmonis dua-duanya digunakan, maka ketika kita ada permasalahan atau mentok, tinggal bersandar aja kepada Allah. Tidak menggunakan akal murni yang sangat terbatas. Jadi kalau menggunakan logika rasional itu mentoknya setruk nanti, biasanya begitu. Kalau terlalu mengagungkan atau hanya mengandalkan logika rasional yang berlandaskan kepada kemampuan berpikir otak. Demikian terkait logika rasional dan logika spiritual. Terima kasih. Tetap beriman dan beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.